ya. Shalom, puji Tuhan. Selamat tahun baru buat semua yang mudik, sudah pulang, sudah seger kembali. Bosen-bosennya sudah hilang karena tahunnya sudah ganti, saudaraku ya. Bukan lagi tahun yang lama, tapi sudah tahun baru. Mari hari ini kita akan memulai dengan sesuatu yang baru juga. Tema bulan ini untuk gereja di sini, untuk ibadah di tempat ini adalah komunikasi dengan Tuhan melalui doa. Komunikasi dengan Tuhan melalui doa. Kira-kira doa Anda di tahun yang lalu bolong-bolong enggak ya? Kalau bolong-bolong sekarang diperbarui, saudaraku ya, diperbaiki. Apa sih itu komunikasi? Ya, saya enggak panjang-panjang lagi di komunikasi. Tahun lalu kita sudah bahas banyak tentang komunikasi. Tapi saya mengingatkan secara garis besar, komunikasi adalah hubungan timbal balik. Ada yang verbal, ada yang non-verbal. Non-verbal itu kadang dengan kode-kode, dengan isyarat-isyarat, ya, atau dengan tindakan. Hubunganmu dengan Tuhan, kasusnya bulan ini hubunganmu dengan Tuhan, sudah ada hubungan dua arah enggak? Enggak jarang loh, bahkan banyak yang jadi orang Kristen. Tapi cuma kita tok aja rasanya yang ngomong sama Tuhan. Sambat, "Duh, beras kuntek Tuhan," misalnya gitu. Atau apa aja, saudara. Apa aja. Sambat kita dengan Tuhan, ngomel kita dengan Tuhan, terus ngomong lagi, "Orang iku lo jahat Tuhan mbek aku." Ya. Belum sampai doa. Kalau doa itu lebih lagi, bukan cuma ngedumel gitu, saudaraku ya, bukan cuma ngomong sepatah dua patah, tapi bisa dikatakan juga sebagai bentuk doa singkat gitu ya, ngasih sinyal sama Tuhan. Aku sedang gondok lu Tuhan, aku sedang marah Tuhan. Yunus di awal perjalanannya, ketika dia disuruh ke Niniwe berangkat ke Tarsis, itu enggak ada jawaban loh. Enggak ada omongan. Omongan Yunus itu dijelaskan di Fatsal yang keempat, di waktu-waktu terakhir. Makanya Tuhan, waktu aku disuruh, mbok suruh ke Niniwe, itu aku ndak berangkat. Aku pergi jauh ke Tarsis, karena aku tahu Tuhan itu pemurah. Nanti orang Niniwe pasti diampuni. Ngomelnya itu di belakang. Tapi Tuhan tahu enggak? Bahasa isyaratnya Yunus itu terbaca oleh Tuhan. Lalu bahasa sikap, disuruh ke Niniwe, beli tiket ke Tarsis. Bayangin saudaraku, jauh, tambah waduh. Nah, itu komunikasi sebetulnya. Sudah dua arah enggak? Dua arah, tapi bukan komunikasi yang baik. Sehingga apa yang terjadi? Yunus ini boleh dikatakan komunikasinya dua arah, tapi komunikasi yang tidak baik-baik saja.
Saya tanya pagi ini, Anda sekalian, komunikasimu dengan Tuhan sudah merasa dua arah? Mungkin aja ada banyak yang tidak merasakan dua arah. Jadi orang Kristen ke gereja, pulang, ya sudah. Kalau susah, kalau butuh, ya ngomong sama Tuhan, ngomong satu arah. Ya kalau di gereja saya dengar khotbah, itu kadang-kadang kalau kena kesentil di khotbahnya, ya kalau bisa merasa kalau itu adalah komunikasi, bagian dari komunikasi dua arah, di mana Tuhan berbicara masih bagus, saudaraku ya. Walaupun tersinggung-singgung, bukan enggak. Tersinggung di gereja, tersinggung. Ini sebetulnya ya komunikasinya dua arah, saudaraku ya. Sudah dapat menangkap. Apalagi kalau nek nang gereja mek perlu temu konco. Ndak ada komunikasi dua arah. Perlunya cuma temu konco. Bisa ngerumpi petuan lalu sharing ngumpi. Nah, itu yang di atas lu. Gitu saudaraku ya. Khotbah apa? Yo saklap gitu tok. Tapi masih dengar, apalagi yang tinggal di bawah. Rahme dewe, suaranya bahkan sampai atas. Dapat apa? Ayo di tahun yang baru nih, 2025. Kalau Anda peka lihat situasi dunia, tutup tahun 2024, 5 pesawat ambrol. Nggak enak saudaraku. Artinya tahun ini welcome-nya apa? Coba Anda dengar, kita enggak usah dengar ramalan, enggak usah, tapi Anda dengar berita kenyataan. Kemarin saya dengar yang rame apa? Pemilik rental ditembak. Hari yang sama. Orang yang lagi rame di jalan tol Merak kalau enggak salah. Suami istri dirampok. Duh, jalan macet dirampok. Biasanya rampok itu kalau bertindak tunggu apa? Tunggu sepi. Iki rame-rame ngerampok. Saudaraku. Ya opo? Artinya zaman tidak tambah baik. Anda dan saya harus memastikan diri bahwa penyertaan Tuhan atas kita itu harus selalu ada. Amin. Harus selalu ada. Saya berapa hari, 2-3 hari, kok dapat nyanyian lama itu. Ya Yesus batu karang keluputan. Itu bahasanya bahasa zaman Londo baru ngalih saudaraku ya. Yesus batu karang keluputan. Tapi saya tangkep maknanya. Artinya menjelang tahun ini kita melangkah. Kita harus tahu hidup kita dijamin oleh perlindungan Tuhan. Amin. Hidup ini harus dijamin oleh perlindungan Tuhan. Karena dunia sudah tua. Nah, untuk itu, saudara, untuk itu kita akan lihat satu contoh. Saya langsung ke contohnya dulu, baru nanti balik bahasanya. Ya, kalau ditutup tahun, bahkan sampai kemarin Kemis doa malam, saya masih masuk di Yunus. Saya tadi sebut sedikit di Yunus. Orang yang punya dua arah komunikasi yang inten enggak komunikasinya Yunus? Intens saudaraku. Sering ngomong, dijawab ngomong. Tapi bukan komunikasi yang baik-baik. Hari ini kita akan masuk lihat komunikasi yang baik itu yang kayak apa sih? Ya. Kita akan baca
dalam kitab Kejadian 21 ayat 9 sampai 11. Kejadian 21 ayat 9 sampai dengan 11. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Ya. Kalau dibaca lanjutnya 12, boleh 12 sampai 14 Bu sekalian. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah anak yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Amin. Saudara, ini komunikasi dua arah ya. Bukan cuma dua arah, 3 arah ini. Bahkan banyak yang terlibat. Cerita ini saya yakin Anda sudah tahu. Sudah ada di penghujung, hampir penghujung sejarahnya Abraham. Kita tahu bahwa Abraham tidak punya anak, saudaraku ya, sampai umur 75. Kemudian Sarai ngomong, itu Hagar, budak itu ambil sebagai istri. Mungkin janji Tuhan, nah manusia ini minteri seringnya, mungkin janji Tuhan itu akan terlaksana, kamu akan jadi bapak banyak bangsa melalui anak, bukan dari aku, tapi dari Hagar itu. Akhirnya lahirlah yang namanya Ismail. Kita semua tahu yang sudah lama dinantikan tidak punya anak, lalu punya anak. Betapa Abraham ini sangat mengasihi yang namanya Ismail. Cinta banget saudaraku ya. Dalam cerita-cerita yang lain bukan di Alkitab itu diceritakan bagaimana Abraham melatih yang namanya Ismail untuk panah. Wah, ketika Ismail bisa manah dan bisa tepat di sasaran, hampir mendekati sasaran, begitu senengnya Abraham. Ismail digendong, dicium, diajak main, dilatih sedemikian rupa. Itu sampai dengan umur 14 tahun. Selisih Ismail dan Ishak itu kurang lebih 14 tahun. Setelah 14 tahun lahirlah yang namanya Ishak ini. Satu hari ketika menyapih Ishak susu, saudaraku ya. Itu kira-kira berapa tahun ya? 2 tahun mungkin ya kalau orang zaman dulu ya. Orang sekarang pirang wulan wis di sape, saudaraku ya. Tapi orang dulu mungkin sampai sekitar 2 tahunan. Berarti Ismail ini umur berapa? 16. Main-main dengan Ishak pas pestanya nyapih itu. Lalu ayat yang kita baca tadi ketika anak itu main-main dengan Ishak, disebutkan anak itu mempermain-mainkan Ishak. Ishak kecil 2 tahun, dia 16 tahun.
sudah bisa dipermainkan. Istilah di bahasa Inggrisnya mocking. Kalau sekarang mungkin istilahnya dibully. Jadi Ishak itu di hadapan bapak ibunya. Dia adalah anak tapi anak daripada budaknya. Ishak kecilnya dibully sama Ismail. Hatinya Sarah panas, saudaraku ya, panas banget. Abraham tidak kroso karena sama Ismail ya cinta. Itu anak-anak sedang main-main gitu saja. Tapi yang namanya Sarah, dia tahu, dia lihat, dan dia sangat tersinggung dengan perlakuan Ismail terhadap Ishak. Pas pesta itu lalu Sarah ngomong sama Abraham, usir dia. Koyok halilintar, betul saudaraku ya. Usir dia beserta dengan ibunya. Karena dia tidak jadi ahli waris bersama dengan anakku. Yang jadi ahli waris bagi Abraham adalah Ishak. 16 tahun kekosongan Abraham diisi oleh Ismail. Kekosongan hatinya, kerinduan hatinya diisi oleh Ismail. Ishak itu susulan, saudaraku. Tiba apa? Tiba kan ceritanya. Walaupun ini anak perjanjian, tapi sudah diterombol, didului. Hati-hati saudara ya. Saya ingin katakan, ketika ada janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita ini, iblis itu selalu saja sabotase. Mungkin saja sabotasenya dengan akal kita. Ini dengan akalnya. Sarah ini ngomong, enggak mungkin aku. Akal, logika itu seringkali mensabotase. Mengakibatkan tindakan-tindakan yang mensabotase janji Tuhan jadi kenyataan. Yang kedua mungkin sabotase itu bukan hanya karena akal kita. Tapi ada banyak hal. Perasaan kita. Kayak Abraham ternyata kecantol hatinya kepada Ismail. Nyantol bener saudaraku hatinya Abraham ini kepada Ismail. Sehingga anak perjanjian jadi nomor 2 dan nomor 3 dan seterusnya. Bahkan nomor 5, nomor 10, nomor 12 gitu. Karena sebelum itu sudah ada Lot. Lot dicinta luar biasa. Setelah Lot muncul yang namanya Ismail. Wah, hatinya Abraham terobati. Ismail ini satu-satunya pengharapannya Abraham. Lalu Tuhan bilang, bukan. Kalau Anda baca sebelumnya, ini yang namanya Abraham ini bilang, Tuhan, kalau saja engkau berkenan kepada Ismail ini, nggak pakai tambah Ishak, ini aja cukup. Di ayat sebelumnya. Artinya janji Tuhan mau digantikan. Berkat Tuhan mau diubahkan dengan kecintaan akan kebutuhan hidup. Hati-hati 2025. Saya yakin tahun persaingannya ini untung aja saudaraku PPN-nya enggak jadi naik 12%. Wah, yang berontak banyak. Oneng dikerjain sama orang gitu saudaraku ya, bukan oneng apa, oneng dikerjain orang karena berontak dia cuap-cuap. Kalau PPN jadi 12%, wow, tambah lagi. Kenapa dinaikkan? Anda harus tahu, negara butuh duit. Nek negara sing bisa nyitak duit aja butuh duit. Apalagi kita, saudaraku ya, bener nggak? Apalagi kita, Anda mau nyitak duit, itu
Udah banyak yang nyitak. UIN, Universitas Islam Negeri. Wow. Dibongkar nyitaknya dalam universitas negeri lagi. Perusahaan dalam perusahaan. Wah, ini bahaya sekali. Tapi tahulah Anda, itu bahasanya dunia. Ternyata bahwa orang yang butuh duit banyak. Anda butuh duit? Banyak, saudaraku ya. Nah, tapi yang akan saya angkat di sini adalah Abraham itu kesel pada saat Sarah ngomong osir ini. Wedok situ iki lek gak dikampleng, gak mandek katanya Abraham, mungkin lek ditutuk ngono. Lambene lek ngomong sak enak dhewe. Ndak tahu tak kamu, ini buah hatiku, ini cintaku, ini harapanku. Bener nggak kira-kira? Saking Abraham itu orang lembut lah. Kalau kira-kira Abraham itu kayak Petrus, orang sanguin gitu. Wah, sudah diduting-duting yang namanya Sarah ini. Wengkel, Alkitab menuliskan kesel Abraham itu. Bukan karena disuruh ngusir Hagar, tapi karena Ismail. Betul, ayat sebelumnya kalau Anda baca, Tuhan, ndak ada Ishak, ndak apa-apa lek dibahasakno. Ini loh, anak ini loh trimon. Kalau saja Tuhan mau berkenan kepada yang ini, gak Ishak-Ishakan, gak popo. Tiba-tiba halilintar di siang bolong, diusir saudaraku, waduh, cik kendele Sarah ini ya, kendel bener loh tapi. Ya jadi perempuan kalau dapat firasat dari Tuhan, ndak boleh ndak kendel saudaraku ya, amin. Anda ditaruh jadi penolong untuk mengingatkan dari yang salah supaya tidak berlarut-larut, amin, amin. Berani? Kok aku nah gitu saudara. Tapi saya ingatkan, memang bukan selalu. Ternyata yang bawa Abraham sampai lahir Ismail juga Sarah. Tapi yang ngusir juga Sarah. Ya bayangno. Artinya jadi kepala keluarga. Kita, Anda harus tahu menimbang. Amin. Harus tahu menimbang. Harus punya kontak sendiri dengan Tuhan juga. Abraham hampir saja tidak menuruti kata-katanya Sarah. Marah Abraham ini. Ayat yang kita baca tadi, marahlah Abraham ini. Hampir Abraham jadi Yunus. Abraham, Yunus sama dengan, setuju enggak? Enggak setuju, beda, tolak belakang. 180 bukan 360, lek 360 balik saudaraku ya. 180 derajat, kalau satu madep timur, satu madep barat. Jadi Abraham tidak bisa sama dengan Yunus. Yang ekstrim-ekstrim kita angkat hari ini. Hampir saja Abraham sama dengan Yunus. Gara-gara apa? Gara-gara Ismail. Ada banyak daya tarik dunia. Dengan segala alasan yang logis. Membawa kita pada keadaan di mana kita ini menjadi orang-orang yang tidak punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Mungkin Anda dengar, Anda jawab. Kita dengar, kita jawab. Komunikasinya intens, tapi bukan komunikasi yang produktif. Tujuan ini pasti ada tujuannya komunikasi itu. Supaya kalau Anda baca seterusnya, supaya untuk mengingatkan orang daripada langkah yang salah.
Nanti dibaca di kitab Ayub ya itu. Jadi saya potong Kompas ini, saudaraku, saya hendak katakan bahwa Abraham ini watine bedhuwotok umup gak karu-karuan, risau, gelisah, marah. Tapi ketika kita baca ayat 12-nya, jangan sebel hatimu karena hal anak itu. Tuhan kenal Abraham. Tuhan tahu Abraham itu cinta sama Ismail. Itu sebabnya Tuhan menghibur Abraham. Dengan apa? Ismail ya anakmu kok. Ya tak berkati kok. Nanti dia juga jadi bangsa yang besar kok. Adem hatinya Abraham. Betul? Adem. Jadi Tuhan itu kalau mangkas itu Yunus pada saat mau diingatkan Tuhan, mau tak lihat apa yang terjadi dengan Niniwe. Tuhan nek mau ngomong sama Yunus dikasih dulu pohon jarak. Ayem Yunus, kok cek enak teduh, gak panas. Padahal di sana Yunus itu mau tak sawang sih. Niniwe setelah bertobat diampuni, mau dadi apa? Tuhan tuh kalau ngomong luar biasa, lembut, mengena di hati. Amin. Anda punya pengalaman terima teguran Tuhan? Ojo gitu ta, misalnya. Tapi nek gak kena, terus mantap cara ngomongnya. Wow, sampai kaget kita ini. Tapi ini kepada Abraham, jangan sebel. Aku tahu itu anakmu, nanti tak berkati, jadi bangsa yang besar. Leremlah adik. Tapi Tuhan bilang, tapi yang jadi anak perjanjian tidak bisa dibatalkan, tidak bisa digantikan. Dia adalah Ishak. Dan Ishak tidak boleh dibarengi. Saudaraku, kalau ada anak sulung, anak kedua, kira-kira yang warisan, semua yang dapat pegang warisan itu siapa? Sulung, saudaraku ya, sulung. Di Bali, kalau keluarga raja-raja, misalnya Gusti, Anak Agung, terus apalagi lah Cokorda, itu selalu yang menggantikan kedudukan raja, ayahnya pasti anak yang paling besar. Saya punya kenalan orang kaya, tapi orang Bali itu kalau kaya enggak kelihatan, saudaraku ya. Wah, dia punya rumah mana-mana. Lah, dosen saya ini, satu ini, anak paling besar dari sebuah kerajaan di Bali. Anak nomor 2, anak nomor 3, nomor 4, nomor 5, anak laki, anak perempuan, semua dibangunkan rumah sendiri-sendiri. Yang anak paling besar ini kok enggak ya? Terus saya tanya, Pak, kok enggak pindah dari rumah ini, rumahnya Bapak, rumahnya Aji ini? Oh, saya enggak bisa pindah. Nanti yang menggantikan bapak saya untuk rumah induk ini, yang harus tinggal adalah saya. Di rumah induk itu ada ruang tidur utamanya, ada apa-apanya. Nah, yang duduk di sana itu anak sulung paling gede. Kira-kira kalau Ismail tidak diusir, Anda bisa bayangkan? Anda dan saya melok gak jadi hari ini. Itu sebabnya Tuhan bilang, suruh dia pergi. Perkataan Sarah itu benar adanya. Yang hendak saya angkat adalah
ayat 14-nya. Perhatikan ayat 14 ya. Keesokan harinya. Pagi-pagi berarti waktu itu, waktu Tuhan omong-omong sama Sarah itu malamnya. Betul saudaraku ya. Sepanjang malam mungkin Abraham tidak bisa tidur. Ada beban mental, beban pikiran yang tidak karu-karuan. Itu sebabnya Tuhan berbicara kepada Abraham. Lalu apa yang terjadi? Kalau Yunus keesokan harinya lihat pohon jarak layu digerogoti sama ulat, marahlah dia. Tuhan ngomong, layakkah engkau marah? Layak, lebih dari ini, aku memang pantas marah. Tuhan ngomong, lah kamu lo sama pohon jarak itu ndak tanem, ndak ngapa-ngapa, no tumbuh cuma sehari, besok layu kok kamu ngamuk. Kamu andil apa di sana? Ini Abraham andil ndak sama Ismail? Jauh lebih dari Yunus, saudaraku ya. 14 tahun dewean jadi anak. Anak yang dinanti-nantikan selama 25 tahun dikurangi 14. 2 tahun kemudian ada Ishak. Bayangkan ini Abraham ini sudah investasi besar ke Ismail ini. Bahkan hatinya sudah diambil Ismail 90%. Sisa 10%, saudaraku. Ngamuk enggak? Ngamuk. Sama Sarah yang paling dicinta sama Abraham. Ngamuk dia. Tapi ketika Tuhan bilang, jangan sebel. Kamu memang harus usir anak itu. Tidak menunda-nunda. Hati-hati saudaraku ya. Keesokan harinya. Hari-hari ini 2025. Waktu itu jalan cepet. Eling tutup tahun 24. Ingat Natalan 23. Cepet enggak? Kayak sak ketipan gini saudaraku ya. Kayaknya, tapi ya enggak sak ketip, jadi ketip-ketip ya. Ini Abraham penekanan kita pada keesokan harinya. Ndak banyak ngomong, ndak banyak apa. Diambil no minum, diambil no bekal. Anaknya gowo. Minggat. Luar biasa loh. Dia tidak, saya yakin kalau banyak bicara, dia tahu nanti ndak bisa sampai hati. Nanti tidak bisa melaksanakan kehendak Tuhan. Abraham kenal bagaimana dirinya menyayangi Ismail. Itu sebabnya dengan bungkam saudaraku diambil dia. Ketaatan Abraham membuahkan hasil yang luar biasa. Orang yang taat itu bukan kalau ACC. Bukan kalau seia sekata, bukan kalau sepikir. Mampukah Anda menjadi seperti Abraham? Walau tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Kalau Tuhan yang punya mau, aku tahu itu yang terbaik. Itu sebabnya dijalankan oleh Abraham. Esok harinya. Ini sudah bukan esok hari, tanggal piro iki? 5 ya. Sudah esok 5 hari. Bisakah kita ini di tahun 2025 ini mengambil sebuah sikap tidak menunda-nunda untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Tidak menolak perintah Tuhan sekalipun tidak sesuai dengan hati kita. Bukan cuma tidak sesuai, sekalipun harus mengorbankan perasaan kita yang paling dalam. Aku lek kene gak diajeni. Wis minggat ae misalnya, saudaraku ya.
Tapi Tuhan bilang, di sini tempatmu. Nah, terus gimana? Ya, saudaraku, saya balik. Jadi ini topik yang ini, walaupun dalam sejarahnya Abraham, ini masih sekali lagi Tuhan nguji. Ismail diusir, 90% jatuh ke Ishak. Betul? Jadi 100% hatinya Abraham ke Ishak. Gak beda suwe. Itu 2 tahun. Ketika Ishak mulai jadi sak Ismail sekitar 14 tahun gitu, sudah mulai bisa jalan barengi bapak. Nyeneng-nyeneng none arek loh saudaraku itu. Tuhan bilang, Abraham, bawa Ishak anakmu naik gunung. Persembahkan dia bagiku. Tuhan tahu betapa Abraham itu cinta anak. Kalau Anda makan di depot, di rumah makan. Baru ini aku lihat di depot SSB di Gayung Sari situ. Aku keluar gini, ada orang jual cinta anak, cinta anak, cinta anak. Gitu, bukan cinta cucu, saudaraku ya, cinta anak. Tak parani tak lihat gini. Kerang 2, enggak tahu kasih apa, bisa ditarik cetuk 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 gini. Yang cinta anak beli gitu saudaraku ya. Lu sampai istilahnya seperti itu. Abraham ini orang yang cinta anak. Tapi Tuhan mau cintanya yang utama itu, yang terutama kepada Tuhan lebih daripada semua yang ada. Amin. Ini Ismail, mari Ismail, gak suwe Tuhan dolanan. Ismail kon ngusir iki kon bele. Ya apa gak dolanan ta Tuhan iki. Tapi jawabannya Abraham itu adalah luapan isi hatinya. Ketika Ishak tanya, Abraham jawab, Tuhan menyediakan. Artinya dia tahu Tuhan tidak mungkin nyelakai ini. Ini adalah anak perjanjian. Tapi kalau sekalipun ini dipersembahkan, Abraham tahu Tuhan punya cara untuk menepati janjinya kepada dia. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan inginkan dari dia, itu adalah yang terbaik. Amin. Nah, inilah komunikasi yang produktif, bukan cuma efektif, tapi produktif. Hasil komunikasinya antara Abraham dengan Tuhan, komunikasi intennya Abraham dengan Tuhan membuahkan hasil. Hasilnya apa? Kita sekarang jadi orang-orang yang terima berkat Abraham. Amin. Amin, ada hasilnya. Intensnya komunikasi Tuhan dengan Yunus tidak ada hasilnya apa-apa. Ketokane akrab, ketokane omong-omong terus, ketokane waduh kayak tapi tidak ada hasilnya. Saudaraku, mungkin saat ini Anda tanya, ya apa carane Tuhan ngomong ambek Abraham? Saya dari kecil tanya sama mama saya. Diajak Abraham ke depan gitu. Itu yang jadi pertanyaan saya dari kecil. Lalu Abraham lihat bintang di langit. Lihat pasir di tepi pantai. Seperti itulah nanti keturunanmu. Aku tanya mbak mamaku, ya apa carane Tuhan gandeng Abraham di goyang gunung, bisa lihat itu, bisa lihat pantai, lalu bisa ngomong. Ya apa caranya? Anda pernah berpikir? Ya apa caranya Tuhan ngomong? Kitab Ayub menuliskan, ya. Ayub pasal berapa ya? Bentar ya. Ayub 33. Kita baca 13 sampai 16 saja.
Ayub 33 ayat 13 sampai dengan 16. Mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Ya. Mengapa engkau bilang, Tuhan gak jawab aku? Tuhan gak tahu ngomong be aku, gitu saudaraku ya. Tapi di sini Anda kalau mau tahu, berbagai cara, dengan berbagai cara Tuhan berbicara kepada kita. Anda pernah mimpi? Ya ojo impen-impenan karena terlalu banyak tidur, saudaraku ya. Anda ya liwat mimpi, liwat penglihatan, saklap gitu. Ada yang orang visual lihat, tapi kadang-kadang seperti terlihat, teringat. Kadang-kadang keluar kayak ide, kayak imajinasi. Oh tiba kok aku pinter. Bukan saudara, itu Tuhan berbicara kepada kita, gitu ya. Liwat berapa cara? Kalau Tuhan ngomong kepada Abraham, liwat macam-macam cara. Bukan cuma kepada Ayub, bukan cuma kepada Abraham. Tuhan ngomong sama Anda dan saya, bisa liwat penglihatan, bisa liwat mimpi, bisa liwat dengar khotbah, bisa timbul dalam hati, suara dalam hati, mengejutkan kalau ditegur. Tapi kalau disayang, menyenangkan saudaraku ya. Ada, jadi jangan kaget, ada banyak cara Tuhan. Tapi kalau manusia dengan cara apa ngomong sama Tuhan? Abraham selalu, apa kuncinya Abraham? Sampai di mana selalu mezbah dibangun. Pindah dari mana? Antara Ai dan Betel, mezbah dibangun. Memang zaman dulu belum ada korban salib. Belum ada Yesus yang digantung di atas kayu salib jadi korban persembahan. Sehingga setiap kali manusia mau mencari Tuhan dan berbicara kepada Tuhan, istilahnya sekarang berdoa, itu selalu saja harus nyembelih. Lek gak duwe duit, gak duwe mbek, gak duwe apa, pakai burung terkukur. Tapi karena hari-hari ini Yesus sudah di atas kayu salib di Bukit Golgota. Itu sebabnya tidak lagi Anda perlu dirikan mezbah, beli mbek dulu, beli sapi, beli apa petek, lalu baru bisa bicara dengan Tuhan. Karena korban Yesus di atas kayu salib adalah korban sekali untuk selamanya. Lewat korban Yesus di atas kayu salib, kita ini loh karek sendakep, karek Tuhan. Loh Tuhan ada, amin. Selalu ada, selalu jawab, selalu beserta. Immanuel sudah ada di dunia, sudah turun ke dalam dunia. Penyertaan Tuhan atas kita itu luar biasa. Sehingga kita ngedumel sendiri saja, itu sudah didengar oleh Tuhan. Nah, kalau kita serius dengan sungguh-sungguh, harusnya kita berdoa, bergumul dalam doa. Jadi dengan cara apa manusia bisa menghubungi Tuhan, komunikasi dengan Tuhan? Sadar bahwa setiap ucapan yang kita ucapkan itu selalu saja ada Tuhan yang mendengar. Sekolah minggu bilang, mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Sejarahnya Abraham luar biasa. Dari orang biasa, Tuhan ngomong suruh ninggalkan Haran. Terus ada urutan-urutannya sampai janji terima anak. Akhirnya yang dibuat Abraham adalah Ismail. Ismail disuruh pergi. Ada Ishak. Ishak disuruh dipersembahkan. Itu ujian akhir Abraham. Anda ujian akhir, setelah itu sabaslah engkau hambaku. Hamba yang setia, hamba yang taat,
yang hatinya 100% prioritas pertama adalah untuk Tuhan. Itu sebabnya kemana saja Abraham pergi, Abraham disebut dalam Alkitab sahabat Allah. Ada ayatnya ya. Abraham juga disebut orang yang dikasihi Tuhan. Abraham disebut juga bapak orang percaya. Bapak banyak bangsa pilihan Tuhan. Amin. Dampak daripada komunikasi yang intens dan doa yang bukan saja ngomong tapi juga mendengar. Kalau komunikasi ku mosok mek kita yang ngomong. Kita ngomong, kita dengar. Apa yang kita dengar itu mengkoreksi apa yang ada dalam hati kita. Terus ada perbaikan sampai pemulihan itu terjadi total. Oleh karena ada anak domba Allah yang sudah diberikan, dikorbankan di atas kayu salib di Bukit Golgota, sehingga setiap kita mengalami kasih anugerah. Kita bangkit berdiri. Saya undang pelayan Perjamuan Kudus. Punya hati yang siap menyerahkan segala-galanya bagi Tuhan. Maka Tuhan juga akan melakukan segala-galanya bagi kita sekalian. 2025 bisa tambah sulit. Tapi kalau Tuhan beserta kita, semuanya akan terselesaikan dengan baik.